Selamat siang semuanya. Nama saya Muhammad Sulhan dengan NIM 1822151 dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rekonstruksi sinyal atau signal reconstruction. Oke. Pada video ini di sini ada tiga topik yang akan dibahas. Yang pertama tentang definisi sinyal reconstruction, yang kedua tentang interpolasi dan jenisnya, dan yang ketiga adalah rekonstruksi sinyal pada sinyal yang terjadi aliasing. Nah, yang pertama tentang sinyal reconstruction. Nah, sinyal reconstruction merupakan proses mengembalikan dan mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Simpelnya seperti itu. Jadi pada awalnya kita ada sinyal analog yang merupakan untuk sinyal yang bisa kita dengar pada kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ini sinyal ini dilakukan sampling untuk mengubah menjadi sinyal digital. Ya, alasan kenapa dilakukan sampling? Nah, karena perangkat-perangkat digital yang kita gunakan itu hanya bisa menerima sinyal dalam bentuk digital. Nah, sehingga kita perlu mengubah menjadi sinyal digital agar apa diproses pada perangkat-perangkat yang kita gunakan. Nah, namun masalahnya sinyal digital ini tidak dapat didengar oleh telinga manusia, sehingga kita memerlukan adanya proses rekonstruksi sinyal digital menjadi sinyal analog agar bisa dapat didengar oleh pendengaran manusia. Nah, kalau kita lihat ya, kita bahas ulang tentang proses sampling ya. Jadi proses sampling itu seperti yang tadi sudah disebutkan, itu proses mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, ketika kita ingin mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, itu kalau kita lihat di domain waktunya itu, ini di sebelah kiri terdapat fungsi MT yang merupakan sinyal yang akan diubah menjadi sinyal digital ya. Ini masih berbentuk analog. Nah, itu dilakukan perkalian dengan delta function. Nah, dan dihasilkan fungsi ST pada gambar berikut ya, dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Nah, perkalian pada domain waktu sebenarnya itu ekuivalen dengan konvolusi pada domain frekuensi. Ya, jadi selain proses perkalian yang terjadi di domain waktu, terjadi juga proses konvolusi di domain frekuensinya atau spektrumnya. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini bisa dilihat M omega. Nah, M omega ini apa? M omega ini merupakan Fourier transform dari MT, ya grafik yang di atas ini ya. Nah, kenapa bentuk Fourier transform seperti ini? Itu karena sinyal analog yang kita gunakan ya, itu kita asumsikan sebagai band limited sinyal. Makanya di sini kita bisa menghasilkan grafik Fourier transform seperti berikut ya, seperti segitiga ini. Nah, itu kemudian dikonvolusi dengan hasil Fourier transform dari delta function yang di atas ya, seperti ini. Di sini ada C omega. Kalau M omega dikonvolusi dengan C omega, itu kita akan menghasilkan grafik seperti yang di sebelah kanan. Nah, jadi ini kurang lebih grafik yang dihasilkannya itu adalah eh, grafik M omega yang ada sebanyak tak hingga gitu. Nah, untuk ST ya, ST yang di atas ini, yang hasil perkalian di domain waktu itu bisa kita rumuskan sebagai sigma N dari tak hingga menuju tak hingga M N kali T delta T dikurang dengan NT besar. Nah, sedangkan S omega di sini tulisannya C omega, maaf ini ada salah. Ini sebenarnya S omega. Nah, S omega ini bisa ditulis secara matematis di sini sama dengan seperti S dalam kurung omega N dari minta hingga ke tak hingga M besar omega dikurangi dengan N omega S. Oke, kita lanjut pembahasannya. Ini baru tentang sampling. Sekarang kita akan lanjutkan ke eh, rekonstruksi sinyal. Nah, ini sebenarnya dalam melakukan rekonstruksi sinyal, itu kita akan melihat dulu sinyal S omega, ya, di sini C omega, maaf ini salah. S omega yang tadi kita hasilkan dari hasil konvolusi di domain frekuensi tadi ya. Nah, sebenarnya untuk menghasilkan
sinyal untuk melakukan rekonstruksi sinyal itu kita melakukan filter di bagian segitiga ini ya. Kalau digambarkan di sini kan ada segitiga yang di min omega m sama omega m. Nah, ini sebenarnya kita melakukan filter pada bagian sini. Nah, dengan kita melakukan filter pada bagian sini, kita bisa melakukan rekonstruksi sinyal yang udah diubah menjadi sinyal analog. Nah, jadi pada di sini si S omega ini akan dikalikan dengan H omega yang bisa dilihat di sebelah kanan ya. Omega ini berbentuk persegi, tingginya setinggi T, dan ini batasnya dari min omega M sampai omega M. Nah, perkalian kedua fungsi ini akan menghasilkan grafik spektrum ya. Grafik spektrum artinya di domain frekuensi dari sinyal yang akan direkonstruksi. Jadi di sini kita akan menghasilkan XR omega yang tadi merupakan grafik spektrum dari sinyal yang akan direkonstruksi. Nah, lanjut. Nah, jadi yang tadi yang di gambar grafik yang di slide sebelumnya itu adalah itu terjadi di domain frekuensi. Jadi ini secara matematis dapat ditulis XR omega itu sama dengan S omega dikali dengan H omega. Nah, nah, perkalian di domain frekuensi itu ekuivalen dengan konvolusi di domain waktu ya. Jadi kalau kita lihat di domain waktu sebenarnya yang terjadi adalah XRT. Ya, XRT itu adalah grafik eh, dari sinyal yang udah direkonstruksi ya, bukan di domain spektrum tapi emang sinyalnya ya. Itu bisa dinyatakan dengan ST dikonvolusi dengan HT. Nah, HT itu apa? HT itu adalah HT itu didapatkan dari H omega yang di atas ini ya. Jadi dengan melakukan proses tertentu kita bisa mendapatkan nilai HT dari si H omega ini. Nah, kalau kita lihat di sini ya, HT itu bisa dilakukan dengan melakukan inverse Fourier transform dari H omega. Nah, tapi dalam kasus lainnya, dalam praktisnya, itu HT didapatkan dengan melakukan pendekatan tertentu. Nah, jadi pemilihan nilai HT yang kita gunakan untuk rekonstruksi sinyal, apakah itu dari inverse Fourier transform atau dari pendekatan tertentu, itu akan membedakan jenis interpolasi yang akan kita lakukan. Jadi sebenarnya jenis interpolasi itu ditentukan tergantung HT yang kita gunakan untuk melakukan rekonstruksi sinyal. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke interpolasi. Nah, interpolasi ya, pada video ini akan dibahas ada tiga ya. Yang pertama itu ideal interpolation. Nah, pada interpolasi ideal itu HT ditentukan dengan melakukan inverse Fourier transform pada H omega. Jadi ini bisa dilihat di sebelah kiri itu ada grafik H omega. Kalau dilakukan inverse Fourier transform itu akan dihasilkan grafik seperti ini. Nah, ini tingginya 1 dan ditulis dengan HT ya. Nah, HT ini secara matematis ya setelah dihitung itu sebenarnya bisa ditulis sebagai sinh uh, per T gitu. Nah, untuk fungsi sinh X itu untuk fungsi sinh itu sendiri dia memiliki sifat ketika X-nya sama dengan 0 si sinh X-nya akan bernilai 1. Sedangkan kalau misalnya X-nya selain itu ya, selain 0 itu akan bernilai sin Px dibagi dengan Px. Nah, sekarang ada satu konsep atau konsep yang penting pada HT yang akan kita gunakan di sini. Itu tentang zero crossing. Nah, zero crossing itu adalah nilai-nilai saat si HT ini bernilai sama dengan 0. Nah, ternyata itu eh, nilai T yang dapat menyebabkan HT itu bernilai 0 itu ternyata bisa dinyatakan sebagai T sama dengan plus minus KT. Dengan K itu adalah bilangan bulat. Jadi setiap T-nya bernilai ini, itu si HT-nya akan bernilai 0. Misalkan ini kalau misalnya T-nya, kalau K-nya 1 berarti ketika T sama dengan plus
T besar atau plus minus T besar, itu berarti si HT-nya akan bernilai nol. Nah, konsep zero crossing ini penting untuk perhitungan matematisnya yang bisa dilihat di slide berikut. Nah, jadi tadi kita udah tahu kalau misalnya sinyal yang ingin direkonstruksi itu ya, itu terjadi di domain waktu, bisa kita rumuskan dengan XR, T sama dengan ST dikonvolusi dengan HT. Nah, ingat lagi kalau misalnya ST itu setara dengan sigma N dari min tahingga menuju tahingga, M di dalam kurung N T besar, delta T kurang NT besar. Nah, jadi kita substitusi nilai ST ini pada persamaan, nah didapatkan persamaan sebagai berikut ya. Nah, kemudian kita juga dapat perhatikan di sini ada delta dalam kurung T dikurangin NT besar dikonvolusi dengan HT. Nah, ini menurut properti delta, fungsi delta function, itu ada properti yang memenuhi ketika xt, misalkan di sini xt dikonvolusi dengan delta t dikurang t kurang t1, itu setara dengan x dalam kurung t kurang t1. Nah, di sini kita bisa menggunakan properti delta function yang ini, sehingga persamaannya bisa setara dengan si delta t kurang nt besar dikonvolusi dengan ht ini setara dengan h dalam kurung t dikurangin nt besar. Nah, kemudian kita juga tahu kalau misalnya HT itu sama dengan sin per T, ya, itu dari inverse Fourier transformation tadi. Nah, sehingga kalau misalnya HT kurang NT besar, itu bisa kita tulis sebagai sin dalam kurung T kurang NT besar per T. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan konsep zero crossing yang tadi. Jadi, kita akan menginput nilai T-nya itu plus minus KT ya di sini, atau KT aja di sini, KT besar. Di sini kita akan mengubah nilai T kecil di sini menjadi K kali T besar. Nah, kemudian di sini T besarnya bisa kita coret ya, sama-sama kita coret di sini. Sehingga nilai persamaan yang kita dapatkan di sini adalah XR dalam kurung K T besar itu sama dengan sigma N dari min hingga sampai hingga M dikali M dalam kurung N T besar sin K kurang N. Nah, sekarang kita akan coba menjabarkan si sigma ini sehingga kita dapatkan persamaannya XR KT sama dengan titik plus M min T sin K plus 1 ditambahkan dengan M0 sin K ditambahkan dengan MT sin K min 1 dan seterusnya. Nah, ini kalau misalnya kita substitusi nilai K-nya 0, kita akan mendapatkan eh, penjumlahan sebagai berikut. Dan kalau misalnya kita misalkan lagi kita input nilai K-nya itu sama dengan 1, nah kita akan mendapatkan penjumlahan sebagai berikut. Nah, ini bisa diperhatikan ya, kalau misalnya di sini ada sebenarnya hasil penjumlahan, misalkan yang di XR0 ini itu sebenarnya cuma sama dengan M0 dikali dengan sin 0. Karena pada eh, elemen penjumlahan yang lainnya itu terdapat nilai sins yang di dalamnya itu bukan nol ya, bukan nol. Ini bisa dilihat kalau si sins k itu bernilai satu untuk k sama dengan nol, dan selain nol itu si fungsi sins itu akan bernilai nol. Nah, sehingga sebenarnya kita bisa simpulkan kalau si XR0 itu sama dengan M0 dikali sins nol, tapi di sini nggak ditulis karena sins nol itu sama dengan satu. Jadi XR0 itu sama dengan M0. Dan kalau misalnya di bawah ini ya, si XRT itu sama dengan MT yang di sini. Nah, secara general kita bisa menulis persamaan sebagai XR NT besar itu sama dengan M dalam kurung NT besar sama dengan MT. Nah, dari sini kalau misalnya kita lihat eh, hasil persamaan rekonstruksi sinyal ini secara grafik. Nah, ini misalkan ada sinyal digital yang udah sinyal analog yang udah disampel.
Nah, itu kita konvolusi dengan HT ya, yang HT ya. Kalau misalnya kita konvolusikan ya, ini eh, akan menghasilkan grafik seperti ini. Yang di atas ini sebenarnya ini kayak eh, grafik, sebenarnya seperti kalau kita lihat grafiknya itu secara intuitif kita bisa tahu kalau misalnya si grafik HT itu ada sebanyak eh, sampel yang diambil dalam sinyal digital ini. Nah, makanya di sini pada garis yang ini ada bentuk seperti grafik HT dengan tinggi tertentu. Terus di sebelahnya juga ada grafik HT dengan tinggi yang mungkin lebih tinggi dari yang sebelumnya dan seterusnya gitu. Nah, nilai puncak-puncak ini akan dihubungkan dan kita akan menghasilkan sinyal seperti ini. Nah, jadi itu yang ini yang merah ini adalah sinyal hasil rekonstruksi dari sinyal digital ini. Nah, penting untuk diingat kalau misalnya sebenarnya sinyal yang dihasilkan di sini itu tidak 100% sama dengan sinyal sebelum disampling, yaitu wajar aja karena dalam proses sampling itu ada proses kuantitasi yang membuat nilai nilai yang diambil dalam sampel itu tidak tidak sama 100% dengan sinyal asalnya. Pasti akan ada berbeda sedikit gitu. Belum lagi ini kita akan menghubungkan titik-titik ini secara eh, belum lagi kita akan menghubungkan titik-titik ini eh, de- secara langsung ya, mungkin dihubungkan gitu. Kalau dihubungkan seperti ini pasti itu tidak dapat menyatakan sinyal analog ya, yang tadi sebelum di sampling gitu. Nah, nah, jadi kita baru aja bahas tentang interpolasi ideal. Nah, sebenarnya, namun interpolasi ideal ini ada beberapa permasalahan, ada beberapa isu dalam penggunaan interpolasi ideal. Yang pertama itu infinite duration. Ya, kalau misalnya kita lihat persamaan matematis sebelumnya, ini ada sigma ya, sigma dari min tak hingga sampai tak hingga, sehingga kalau misalnya kita masukkan ini ke perangkat digital untuk diproses itu akan membutuhkan waktu yang tak hingga juga. Jadi ini sebenarnya tidak praktikal ya. Satu lagi ini non kausal. Non kausal itu ini si HT-nya tidak bernilai nol untuk T kurang dari nol. Nah, sebenarnya kedua masalah ini bisa diselesaikan misalkan dengan kita cut off gitu. Cut off sinyal HT yang tadinya dari tak hingga sampai tak hingga, dari min tak hingga sampai tak hingga kita cut off aja gitu. Misalkan sampai di sini. Ini kalau di gambar yang ini itu di sini si sinyalnya tuh di cut off sampai sini gitu. Jadi dia nggak tak, tak, tak hingga lagi gitu. Dia akan terhingga dari sini sampai sini. Nah, untuk yang non kausal itu bisa diselesaikan dengan menggeser fungsi HT ini ke sebelah kanan. Jadi di sini untuk HT ketika T kurang dari nol itu tidak ada nilai HT yang eh, tidak bernilai nol. Nah, tapi dengan menggeser fungsi ini pasti akan tercipta delay gitu ya, sebanyak satuan yang digeser gitu. Nah, dalam prakteknya sebenarnya ada dua jenis HT yang dilakukan. Oh ya, sebelumnya ini mungkin para ilmuwan itu masih menganggap si fungsi HT ini lumayan kompleks untuk dilakukan dalam kehidupan, untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dalam prakteknya itu ada dua jenis HT yang telah dilakukan pendekatan untuk menggantikan si HT yang ideal ini. Nah, sehingga menjadi lebih simpel dan mudah. Yang pertama ada simple interpolation atau disebut juga sebagai zero order interpolation. Nah, interpolation ini menggunakan HT seperti gambar di bawah ya. Bisa dilihat di sini. Ini ya. Dia berbentuk seperti persegi ya. Persegi dengan tinggi satu dari min T besar per 2 sampai T besar per 2. Nah, ini untuk memenuhi aspek non kausal yang tadi ya. Untuk mengatasi isu tadi, ini kita geser juga ke sebelah kanan. Jadi untuk HT ketika T-nya kurang dari nol tidak ada lagi nilai. Nah, tapi gara-gara kita menggeser ini ke sebelah kanan itu akan tercipta delay
sebesar selama T per 2 gitu. Nah, sebenarnya secara matematis itu prosesnya sama kayak interpolasi ideal yang tadi ya secara matematis. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat grafiknya, mungkin di sini nampak perbedaannya. Kalau misalnya yang tadi interpolasi ideal itu menghasilkan grafik HT yang ini sebanyak sampel yang ada pada sinyal diskritnya. Nah, ini juga sama ya. Kita akan menghasilkan grafik HT sebanyak sampel sampel pada grafik pada sinyal digital yang ada. Jadi di sini pada sampel yang ini ya, tercipta grafik HT yang persegi persegi ini, persegi panjang ini, di sini juga akan ada persegi panjang, dan seterusnya gitu. Nah, namun ini sinyal yang disampaikan itu akan tergeser selama T per 2 karena yang tadi ya, karena kita si HT-nya itu kita geser ke sebelah kanan sebesar T per 2 gitu. Jadi hasil sinyal yang akan dihasilkan dari rekonstruksi juga akan memiliki delay sebesar T per 2 gitu. Nah, jadi yang merah ini adalah sinyal hasil rekonstruksinya. Nah, selanjutnya ada satu lagi ya, pendekatan yang digunakan itu disebut dengan linear interpolation atau first order interpolation. Nah, interpolation ini menggunakan HT pada gambar di bawahnya. Ini seperti segitiga dari min T sampai T dengan tinggi 1 gitu. Nah, ini juga karena untuk mengatasi isu non kausal tadi harus digeser ke kanan selama T gitu. Nah, akibat dari itu tercipta delay selama T. Nah, ini juga sama. Hasil rekonstruksinya itu bakal ada segitiga banyak-banyak seperti ini pada setiap sampel sinyal digital yang ada. Ya. Dan ini juga akan terjadi delay ya, terjadi delay sebesar T pada sinyal rekonstruksi yang dihasilkan. Makanya ini bergeser ke lumayan jauh dari posisi sebenarnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dua contoh interpolation ini, kita bisa lihat kalau misalnya memang hasil sinyal rekonstruksi itu berbeda jauh dengan sinyal pada asalnya. Contohnya kayak di simple interpolation ini aja udah cukup berbeda ya bentuknya seperti ini, ada siku-sikunya. Dan di linear interpolation juga nampak perbedaannya nggak mulus seperti sinyal sebelum di sampling gitu. Jadi walaupun masih tetap bisa digunakan, masih sinyal ini masih bisa digunakan sebagai sinyal analog, tapi memang ada perbedaan ya kalau kita lihat dari grafiknya sinyal hasil rekonstruksi dengan sinyal sebelum di sampling. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa yang terjadi kalau misalnya kita ingin melakukan rekonstruksi dari sinyal yang terjadi aliasing saat dilakukan sampling. Nah, jadi sebelumnya mungkin akan dibahas ulang apa itu aliasing sinyal. Aliasing signal adalah sinyal yang dari sampling tidak memenuhi Nyquist rate. Ya, Nyquist rate itu yang omega S itu harus lebih besar minimal 2 kali dari omega M ya. Kalau kita lihat di gambar grafik di bawah. Nah, yang di gambar grafik bawah ini itu contoh sinyal yang tidak memenuhi Nyquist rate. Jadi apa yang terjadi di sini? Jadi di sini ada grafik yang tumpang tindih gitu. Jadi di area di sini akan tumpang tindih gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya sinyal yang dihasilkan itu seperti ini gitu. Yang merah ini ya. Garis di sini naik, turun, terus di sini ada datarnya gitu. Naik, turun, datar, naik, datar. Sehingga memang ini tidak sesuai dengan spektrum sinyal yang seharusnya didapatkan dari sampling gitu. Karena kan yang aslinya segitiga ini ya. Nah, kalau kita ingat lagi di proses rekonstruksi sinyal itu sebenarnya kita melakukan filter pada grafik spektrum. Nah, jadi udah dibahas juga ya. Kalau misalnya sebenarnya waktu kita ingin melakukan rekonstruksi sinyal itu kita melakukan filter pada bagian segitiga ini ya. Dari sini sampai sini. Kita melakukan filter di bagian sini. Nah, kalau misalnya sinyalnya terjadi aliasing saat sampling, nah itu kita tidak bisa melakukan filter seperti gambar di atas gitu.
kita tidak bisa melakukan filter sebenarnya karena di sini terblok dan ya berbeda gitu ya Bang, memang berbeda sinyal dengan sinyal yang sebenarnya harus kita lakukan filter. Jadi pada akhirnya kalau misalnya kita melakukan rekonstruksi pada sinyal yang terjadi aliasing itu memang ya tidak bisa untuk tidak bisa sehingga si hasil rekonstruksinya itu gagal untuk memproduksi ulang sinyal analog yang ada sebelum dilakukan sampling. Tuh. Paling untuk video kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Eh, Sampai jumpa.